مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah Jumat, di mana di dalamnya ada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh khatib. Mudah-mudahan dengan peringatan itu kita semakin dekat dengan Allah, semakin menambah ketakwaan kita, keimanan kita, dan semakin kita mencintai utusannya Muhammad SAW, sehingga dalam seluruh perbuatan kita senantiasa tercermin dalam firman dan sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Salam salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semua kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan dikenal juga sebagai bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Ketika Al-Quran pertama diturunkan itu, para ulama bersepakat, walaupun ada perbedaan ya di kalangan para ulama tentang kapan diturunkannya, tanggal diturunkannya Al-Quran, tetapi kebanyakannya para ulama menyepakati diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang sering kita sebut sebagai Nuzulul Quran. Diturunkannya Al-Quran tentu atas dasar kasih sayang Allah kepada kita. Karena ketika Allah mengutus atau memindahkan Adam dari surga ke bumi ini, tentu bukan lantas Adam dibiarkan ya, melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang sudah melengkapi manusia dengan akal ya, dengan pikiran, dengan nafsu yang ada pada diri kita semua, pada diri manusia itu, sehingga terciptalah peradaban, terciptalah kebudayaan, terciptalah hal-hal yang sekarang ini bisa kita saksikan. Itu semua semata-mata atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tentu saja ketika kita bertumpu hanya pada akal semata, maka kita akan menemui jalan buntu, karena akal sangat terbatas. Meskipun dia mampu untuk melakukan sesuatu yang kadang di luar jangkauan kita sebagai manusia, ketika kita menciptakan sebuah bangunan, sebuah sarana yang digunakan oleh manusia untuk berkebudayaan, berperadaban, kadang-kadang di luar jangkauan pikiran kita, di luar jangkauan fisik kita sebagai manusia. Namun itulah kekuatan akal kita yang Allah berikan kepada kita. Namun begitu tidak semata-mata karena hebatnya akal yang Allah berikan, tetapi juga Allah menundukkan alam semesta ini untuk melayani kita, untuk melayani manusia.
Jadi tidak serta-merta manusia karena pandai lalu dia bisa melakukan apa saja dengan sendirinya. Tapi sebenarnya di sana ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan alam semesta ini. Ya. Allah menyebutkan berkali-kali dalam Al-Qur'an, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumul bahr wa sakhkhara lakumus syams, dan seterusnya dan seterusnya. Itu di situ artinya adalah bahwa Allah menundukkan alam semesta ini untuk melayani manusia sebagai khalifahnya. Kita oleh Allah diutus ke muka bumi ini ya, adalah untuk menjadi wakilnya. Ketika bicara wakil, maka artinya kita tidak boleh berbicara, berperilaku sekehendak kita. Meskipun memang dorongan untuk itu sangat begitu hebat, sangat begitu kuat. Karena kita memiliki nafsu. Kita dilengkapi oleh Allah dengan 3 nafsu. Nafsul ammarah bisu, nafsul lawwamah, dan nafsul mutmainnah. 3 nafsu ini diberikan kepada kita, kemudian dilengkapi dengan akal pikiran kita, lalu dilengkapi dengan spiritual, roh yang ada pada diri kita. Semua elemen ini adalah dalam rangka memberikan keseimbangan kepada manusia dan juga kemampuan manusia untuk mengelola alam semesta ini. Namun sekali lagi perlu diingat bahwa kemampuan kita menundukkan alam ini bukan karena semata-mata kita mampu, bukan semata-mata karena kita hebat, tapi karena Allah juga menundukkan alam ini, bahwa alam semesta yang diciptakan Allah ini adalah untuk melayani kita, ya, melayani kita sebagai khalifah fil ard, sebagai wakilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka salah satu bentuk kasih sayang Allah itu adalah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Pada bulan Ramadan ini turunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Artinya Al-Qur'an diberikan untuk manusia secara keseluruhan, bukan cuma orang beriman. Bukan cuma orang Islam saja. Setiap manusia di muka bumi ini boleh menggunakan Al-Quran untuk menjadi petunjuknya. Nah, kalau kemudian kita dapati bahwa hari ini kenapa ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang-orang kafir? Karena mereka membaca isyarat itu. Mereka mencuri sesuatu dari Al-Quran yang kita abai selama ini. Yang mungkin kita abaikan selama ini. Mereka mampu mengenal alam semesta ini, mampu mengenal sifat-sifat alam semesta ini, sehingga mereka membuat teori-teori yang akhirnya kemudian melahirkan sebuah ilmu. Kita sekarang ini hanya menikmati saja, ya, menikmati dalam arti mungkin saja keterpaksaan, mungkin juga karena ingin sesuatu yang bisa kita lakukan dalam membuat peradaban, tapi semua itu pada saat ini kita mengambil teori-teori dari mereka. Mereka yang mampu membaca ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Sebenarnya mereka pun bukan karena kehebatan mereka, tapi mereka juga mencuri dari para intelektual Islam kita, para ulama kita dahulu. Dahulu kita pernah menguasai peradaban dunia ini, ya, pada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada 700 tahun kemudian, ya, mampu mengelola alam semesta ini, menguasai hampir separuh, dunia, 2/3 dunia kita kuasai, dan dari situ kita melahirkan ilmu-ilmu. Nah, ilmu-ilmu inilah yang kemudian karena Allah mengatakan aku pergilirkan, ya, aku pergilirkan kekuasaan pada manusia, ya, masing-masing tentu dengan sebab-sebab tertentu. Maka kemudian saat umat Islam mengalami mengalami kejatuhan di abad yang abad ke-7, ya, di situ Islam sudah mencapai puncaknya dan kemudian meluncur sampai kemudian kepada abad kita ini.
Pada abad sekarang ini kita sedang dalam fase penindasan. Di mana-mana umat Islam menjadi objek penindasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, ini adalah merupakan tentu saja dari ilmu yang sekarang kita pelajari, itu kita mengambil dari orang-orang barat yang secara tekun, dari orang kafir yang secara tekun mendalami, membaca ayat-ayat Allah. Nah, kemudian padahal itu adalah bermula dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikenal oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini haruslah kita kembalikan bahwa abad ke-15 ini adalah abad kebangkitan Islam. Sudah tidak ada lagi jalan yang lebih jauh lagi ke bawah. Artinya kita sudah mentok dan harus naik ke atas. Dan sekarang ini sudah mulai, ya, umat Islam menuju kepada naik, ya, kembali kepada zaman keemasannya. Namun jalan menuju sana tentu tidak mudah. Banyak hal yang harus kita hadapi, banyak hal yang harus kita kembali kuatkan pada setiap kita agar bersiap-siap menghadapi zaman keemasan itu kembali. Dan ketika kita mulai mengambil alih kepemimpinan dunia, ya, insya Allah maka kemudian barulah di sana akan ada akhir kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kembali Ramadan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita agar kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ini bukannya jimat, bukannya mantra-mantra yang cuma untuk keperluan yang sering kita sebut atau disalahgunakan oleh para dukun dengan bacaan-bacaan tertentu. Al-Quran disebutkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Untuk menjalani kehidupan ini. Al-Quran digunakan untuk menjalani kehidupan. Al-Quran tidak terlalu banyak bicara soal ibadah, sholat, puasa, haji. Enggak banyak. Justru lebih banyak bicara soal bagaimana kita bermuamalah di muka bumi ini. Berhubungan satu sama lain. Menjalin komunikasi, membangun peradaban. Itu yang lebih baik dibicarakan dalam Al-Quran. Tinimbang kita bicara soal ibadah. Ya. Allah cukup menjelaskan soal ibadah itu tidak lebih dari 10% dalam Al-Quran. Bicara soal sholat, bicara soal puasa, bicara soal haji, itu hanya sedikit. Tapi ketika bicara soal ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia, itu lebih banyak. Itu artinya adalah bahwa Al-Quran ini bukan bacaan yang semata-mata mengumpulkan pahala, tapi juga mengumpulkan ilmu pada diri seorang muslim. Ya. Bahwa Al-Quran ini bukan semata-mata untuk keperluan-keperluan, apalagi sampai digunakan hanya untuk mengusir setan dan jin. Ini merupakan penyalahgunaan penggunaan Al-Quran. Kalau cuma untuk urusan mengusir setan dan jin, Allah cukup memberikan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ada doa yang secara khusus disebutkan di surah Al-Mu'minun itu. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. A'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu doa yang diajarkan dalam Al-Quran untuk menghadapi syaitan dan jin. Ya. Tetapi ketika bagaimana kita mengelola kehidupan dunia ini, Al-Quran banyak berbicara soal itu. Nah, inilah yang mungkin jarang kita mendalami Al-Quran sampai sedetail itu. Ini yang hilang dari umat Islam. Ya, kita kehilangan kebesaran mukjizat Al-Quran ini. Padahal Allah menyebut ya bahwa Rasulullah terakhir itu Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quran. Ya, tidak seperti Rasul-Rasul sebelumnya yang mukjizatnya bisa kelihatan langsung, ya, instan. Tetapi Rasulullah SAW Allah hanya memberikan Al-Quran sebagai mukjizatnya. Artinya apa? Bahwa ternyata dalam Al-Quran itu ilmunya melebihi apa-apa yang sudah didapat oleh para Rasul sebelumnya. Inilah yang harus kita sadari.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barulah kita nanti ketika kita betul-betul menguasai Al-Quran, kita akan diberikan kekuasaan oleh Allah untuk kembali mengelola alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Ketika bicara petunjuk, itu artinya Al-Quran berbicara secara rinci. Ya, berbicara secara rinci tentang bagaimana mengelola negara, bagaimana mengelola keluarga, bagaimana mengelola pribadi, bagaimana mengelola sebuah wilayah, bagaimana mengelola dunia ini. Itu dibicarakan secara rinci. Kemudian dikembangkan oleh para ulama yang dengan melalui ilmu yang mereka miliki itu, kemudian kita bisa meraih kembali kejayaan Islam yang pernah terjadi pada beberapa abad sebelum ini. Itu yang disebut hudal linnas. Jadi kembali saya ingatkan bahwa kenapa Barat hari ini menguasai dunia, karena mereka menjadikan Al-Quran sebenarnya sebagai petunjuk. Hanya mereka sembunyikan itu. Mereka meninggalkan kitab suci mereka, tapi mereka mengambil Al-Quran. Sementara kita yang sekarang ini menjadi umat yang boleh dikatakan tertinggal oleh mereka, karena kita meninggalkan Al-Quran, mengambil ide-ide mereka, sehingga rusaklah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wa bayyinatin minal huda, bahwa Al-Quran itu menjelaskan petunjuk-petunjuk tadi. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan Al-Quran itu tidak komplit. Al-Quran itu hanya bicara sedikit, apalagi kalau dipahami Al-Quran itu hanya bicara soal fikih, soal sholat, soal zakat, soal zikir, soal puasa, hanya bicara soal itu. Padahal tidak. Bayyinatin minal huda itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini bicara sangat detail, terinci, bicara soal kehidupan kita. Bagaimana seorang Habibie misalnya, yang kita pernah banggakan sesaat dulu, dia mampu membuat yang dikenal kemudian sekarang dengan teori crack-nya itu, ya, di kapal, di sebuah pesawat itu, ya, sebelum Habibie memperkenalkan ilmu itu, seringkali pesawat itu mengalami keretakan ketika mencapai ketinggian tertentu. Maka kemudian Allah memberikan ilmu kepada Habibie untuk menciptakan apa yang disebutnya teori the crack itu, sehingga kemudian teori ini dipakai. Nah, bagaimana Habib memperoleh itu? Itu dengan menggali Al-Quran. Gitu ya, dengan menggali Al-Quran. Begitu juga kemudian para ilmuwan-ilmuwan lain, dan ini pernah ditulis oleh Habibie bahwa ternyata orang-orang Yahudi itu, Yahudi kafir itu, mereka ketika mendalami Al-Quran itu pada malam hari dalam keadaan menyembunyikan diri. Artinya tidak ingin ada orang tahu bahwa dia sedang mendalami Al-Quran. Sehingga hari ini mereka menguasai dunia. Nah, inilah yang harus kita rebut kembali. Kita jadikan Al-Quran sebagai benar-benar petunjuk dan bayyinatin minal huda. Sebagian ulama mengatakan bayyinatin minal huda itu artinya adalah sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, betul. Ketika Allah mengatakan salatlah kamu, maka Rasulullah kemudian menjelaskan bagaimana cara salat. Kalau tidak ada Rasulullah, kita mungkin salatnya akan bisa macam-macam. Tapi begitu Rasulullah datang, diutus oleh Allah, lalu menjelaskan setiap ayat dalam Al-Quran, ya, misalnya terutama dalam perintah-perintah ibadah itu, maka Rasulullah contohnya. Rasulullah yang harus kita jadikan contoh. Karena beliau telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita mempraktekkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Tapi untuk mengembangkan ilmu itu diserahkan sepenuhnya kepada kita. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak bicara soal ilmu pengetahuan, tetapi bicara soal hikmah dari setiap perintah. Ketika Rasulullah misalnya memerintahkan, salah satu sunnah Rasulullah misalnya tidur. Tidur itu haruslah berada pada lambung kanan kita. Kita miring pada lambung kanan kita. Mengapa? Ternyata setelah diselidiki oleh para ilmuwan, pengaruhnya sangat luar biasa untuk kesehatan jantung kita. Karena jantung kita ada di sebelah kiri. Itu salah satunya. Begitu juga tentang sholat. Para ilmuwan di barat itu sudah menemukan sesuatu yang luar biasa dari praktek sholat yang kita lakukan.
ternyata dengan sholat itu seseorang akan memiliki kesehatan yang prima. Bukan cuma fisik, tapi juga jiwa. Itu penelitian-penelitian yang sekian puluh tahun, dan kemudian hari ini mulai diungkap sedikit demi sedikit. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang Rasulullah sampaikan, dan ternyata punya efek baik bagi kehidupan umat manusia. Itu yang dimaksudkan dengan bayyinatin minal huda. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah Al-Furqan, sebagai pembeda. Ya, ketika seseorang sudah meyakini Al-Quran sebagai petunjuk yang benar, yang kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin." Ini kitab yang tidak ada di dalamnya keraguan sedikit pun. Nah, kita salah satu bentuk keberhasilan puasa kita adalah bukan cuma bisa baca Quran, tapi juga kita meyakini dalam Al-Quran itu semuanya kebenaran. Ada kebenaran. Ya, tidak ada satupun kesalahan dalam Al-Quran. Nah, sebagai bentuk konkret dari keyakinan pada Al-Quran sebagai sebuah kebenaran itu, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita memiliki sifat mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang masih samar-samar dan mana yang sudah jelas. Rasulullah sudah mengatakan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang meragukan, yang samar-samar itu. Ambil yang sudah jelas, yang sudah pasti. Nah, ini petunjuk-petunjuk yang bisa menunjukkan, bisa menumbuhkan pada kita semangat membedakan, kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang jelas dan yang samar-samar. Kemampuan itu sekali lagi hanya bisa dimiliki oleh mereka yang mendalami Al-Quran, bukan cuma membacanya saja, tapi juga mendalaminya, mengkajinya dengan sungguh-sungguh. Barulah kita akan nanti merasakan bahwa ternyata Al-Quran itu memang petunjuk. Kita seringkali abai dalam mensikapi terhadap Al-Quran ini. Sebagian orang mengambil Al-Quran hanya untuk aspek-aspek ritual, ya, hanya untuk mengusir jin, hanya untuk keperluan ini, keperluan itu disalahgunakan. Ya. Tapi untuk dijadikan petunjuk hidup, ya, untuk praktek kehidupan kita itu jarang kembali pada Al-Quran. Kembalinya kepada akal pikiran kita atau kepada nafsu kita. Nah, inilah ketika sikap takwa tidak ada pada diri seorang itu, maka mereka tidak akan mampu, ya kita tidak akan mampu untuk bisa membedakan, oh ini hak dan ini batil. Oh ini masih samar-samar. Ya. Oh ini sudah jelas. Nah, inilah yang akan muncul dari mereka yang betul-betul mendalami Al-Quran. Dan itulah bentuk ketakwaan. Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Jadi, tidak ada keraguan sedikit pun bagi seorang muttaqin. Jadi sekali lagi bahwa puasa yang sukses itu adalah puasa yang bisa menghasilkan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Dan kemudian menjadikan Al-Quran itu betul-betul sebagai pedoman hidupnya. Dia tidak akan mengambil pedoman-pedoman lain. Dia tidak akan mengambil pedoman-pedoman baik yang dibuat oleh nenek moyang kita dahulu, ya, atau yang dibuat oleh para ilmuwan, hasil olah pikiran mereka. Tapi kita kembali pada Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mendalaminya, sehingga kita akan memahami apapun yang ada di alam semesta ini, apapun yang terjadi pada peristiwa kehidupan umat manusia ini. Hanya dengan Al-Quran lah kita bisa memahami semuanya. Jadi sikap Furqan hanya ada pada mereka yang betul-betul meyakini Al-Quran. Maka oleh karenanya, mari selama Ramadan ini, mumpung masih ada waktu 20-an hari lagi, mari kita betul-betul akrabi Al-Quran itu. Bukan cuma membacanya, tapi juga memahami isinya. Ya, memahami isinya. Terutama sekali surat Al-Fatihah, yang itu bagian dari keabsahan salat kita. Ya. Kalau sampai detik ini masih ada di antara kita yang belum paham
apa isi Al-Fatihah, maka gunakanlah kesempatan bulan Ramadan ini untuk memahaminya. Karena la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada disebut salat itu, tidak sah salat seseorang itu kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana kita bisa memahami Al-Fatihah kalau kita tidak pernah mendalami makna Al-Fatihah itu sendiri? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal Rasulullah menyebutkan bahwa dia adalah ummul kitab. Ya, ibunya Al-Quran itu Al-Fatihah, ada pada Al-Fatihah. Artinya dia merupakan inti dari Al-Quran itu sendiri. Kalau kita betul-betul mendalami inti Al-Quran, maka insya Allah yang lain-lainnya itu akan bisa kita dalami pula. Nah, bisa akan kalau melakukan kajian Al-Fatihah saja, kita bisa betul-betul memahami seluruh isi Al-Quran. Asalkan kita berdisiplin untuk mendalaminya. Mudah-mudahan peringatan ini kiranya menggugah kita semua, terutama diri saya sendiri, untuk kita sama-sama kembali kepada Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai rujukan utama kita dalam menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini khatib kembali berwasiat kepada kita semua, ada di diri saya, maka marilah betul-betul kita kembali kepada Al-Quran. Karena hanya dengan Al-Quranlah kita akan menjalani kehidupan ini dengan selamat. Hanya dengan Al-Quranlah dan sunnah Rasulullah SAW yang otomatis ya, ketika kita memahami Al-Quran maka pasti mengambil sunnah Rasulullah SAW sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Karena konsekuensi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bagian dari kehidupan kita. Kemudian Rasulullah sudah memesankan pada kita sekalian, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Maka jadilah orang yang pertama belajar Al-Quran dan kemudian yang pertama juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jadi jangan pernah kita terlalu mengandalkan orang lain untuk membuat anak kita paham Al-Quran. Tapi kitalah harus menjadi penanam saham utama bagi anak-anak kita agar mereka memahami Al-Quran. Kalau kita belum mampu untuk itu, maka belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Selama kita masih memiliki kesadaran, masih punya kekuatan untuk mendalami Al-Quran, maka pelajarilah itu. Jangan pernah kita menganggap saya sudah terlalu tua dan saya sudah lemah berpikir, maka tidak mungkin saya bisa mengamalkan. Jangan. Tapi teruslah, karena yang membuat kita faham pada Al-Quran itu bukan kita sendiri, bukan guru kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan fahamkan agama, fahamkan Islam kepadanya. Itu kalau Allah menghendaki kebaikan pada kita. Maka marilah ambil kebaikan itu. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita belajar Al-Quran, Allah akan menolong kita dan akan membuka rahasia-rahasia kehidupan kita di muka bumi, di alam semesta ini.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim wa najjina birahmatika minal qaumiz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.